Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin Sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahi ma sya'allah la yasukul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwata illa billah. Al-Mukarramun yang saya hormati dan saya muliakan, segenap para asatiz, para hujjaj, para tokoh masyarakat hadir di tengah-tengah kita semua, selaku sahibul hajat, sahibul bait, akhinal kiram, ustazunal fadil, al-ustaz Sarwani Haji Rahmat Al-Pantuni, Bapak Ketua RT Ustaz Haji Rojali Amin, Ustaz Muhammad Arif, Bapak Jarkasi, Ustaz Rahmani, dan juga tetamu kita yang datang dari Majelis Ta'lim Birrahim di bawah pimpinan Akhinul Mahbub Ustaz Haji Agus beserta seluruh jamaahnya. Mudah-mudahan dengan kehadiran beliau beserta jemaah, majelis kita akan senantiasa menambah barokah. Ya Rabbal Alamin. Sebelum saya menyampaikan ini dan itu, kita baca Fatihah. Karena beberapa hari yang lalu ibunda dari guru kita, Al-Mujahid Fisabilillah Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain Sihab telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari sama-sama kita membaca Al-Fatihah dengan satu harapan dan doa agar Allah mengangkat derajatnya, kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Bitilkan niya wa ila hadratin nabiyil mustafa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat, para pengunjung taman syurganya Allah yang berbahagia, apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Kantongnya pada sehat? Alhamdulillah. Malam ini kita berada di Jalan Rasa Mala 9, samping Masjid Jami Al-Ma'mur yang merupakan salah satu masjid tertua di Menteng Dalam. Jadi kalau kata Al-Habib Lutfi bin Yahya, waktu saya sempat sowan, sempat silaturahim ke beliau, masjid-masjid tua itulah yang ada nuansa karomah yang begitu mulia. Makanya kalau di masjid-masjid tua tuh hawanya lain. Saya kalau khutbah Jumat di masjid-masjid tua tuh hawanya lain sama masjid-masjid yang baru. Artinya nuansa kewaliannya masih ada di dalam masjid tersebut. Mudah-mudahan akan melimpah ruah juga keberkahan untuk sekitar masjid yang berada di wilayah Masjid Jami'ul Ma'mur. Ibu bapak hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang hatinya dipenuhi dengan kebaikan, malam ini saya bersyukur kepada Allah dikunjungi, didatangi oleh jamaah Majelis Ta'lim Birrahim. Alhamdulillah. Benar apa yang tadi beliau sampaikan, dengan silaturahim sesuai dengan janji Rasul, Allah akan panjangkan umur, Allah akan murahkan rezeki kita. Ini janji Allah melalui hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang seharusnya malam ini mendapatkan catatan dari malaikat ketika malaikat melapor sama Allah, ya Allah, ini sudah ada suratan takdir, si fulan bin fulan jam sekian
hari ini, tanggal ini meninggal dunia. Tapi kata Allah, lantas si fulan itu kemana? Sedang hadir di pengajian malam Jumat ya Allah. Oh, kalau begitu tunda dulu. Jangan sampai dicabut dulu nyawanya. Kalau mau dicabut juga, ntar habis pulang ngaji. Rumahnya nggak ada yang pulang. Nah, jadi dengan panjangnya umur, murahnya rizki, wasilah kita bersilaturahim. Ini rezeki ini melimpah ruah. Para tetangga datang menyumbangkan, menyisihkan sebagian hartanya di jalan Allah untuk kepentingan kegiatan majelis taklim kita, menjamu tetamu kita. Ini semua yang hadir merupakan tetamunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari bait-bait qasidah yang tadi kita baca, kita lebih mengenal autobiografi, sisi kehidupan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab ada ungkapan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Bagaimana kita bisa mencintai Rasul kalau kita tidak mengenal beliau? Nah, disinilah kita mengenal sosok Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sejak kecil sudah ditempa oleh beragam kesulitan dalam hidupnya. Lahir ke dunia belum sempat lihat wajah babanya. Umur 6 tahun ditinggal emaknya. 9 tahun ngangon kambing. Tumbuh besar menjadi remaja yang gentleman, yang tidak pernah galau, yang tidak pernah risau. Sehingga tumbuh besar menjadi reformis sejati, menjadi seorang pemimpin besar yang dibesarkan oleh Allah, Zat yang Maha Besar. Beliaulah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diutus di tengah-tengah masyarakat yang brutal, primitif, biadab, bajingan, tengik. Mekah itu jahiliyah luar biasa, asyaddu kufran wa nifaqan. Itu masyarakatnya keras, primitif. Dakwah beliau berhasil, kita wajib bangga. Ada satu kiai diutus di tengah-tengah komplek pelacuran, tapi dakwahnya sukses, kita wajib bangga. Rasul diutus di tengah-tengah masyarakat yang jahiliyah, keras, primitif. Allahu Akbar. Saking jahiliyahnya, jangan hanya minum minuman keras, mandi pakai arak. Itu saking jahiliyahnya masyarakat saat itu. Tapi Rasul diutus di tengah masyarakat semacam itu, berhasil dakwanya, kita wajib bangga, alhamdulillah. Tapi kalau Rasul diutus di Sukabumi, lantas dakwanya berhasil, saya mah nggak bangga. Paling-paling orang Sukabumi nyambut kedatangan Rasul, mangga Rasul, ayana mah kumaha Rasul wae, kan gitu. Nggak ada cerita perang di Sukabumi. Ini luar biasa. Dari sisi kehidupan beliau miskin. Kita tahu beliau rumahnya itu yang sekarang menjadi makam beliau. Mudah-mudahan kita semua bisa ziarah, amin. Ya Rabbal. Bu, mau ziarah ke makam Nabi? Oh, ibu-ibu di belakang. Mau ziarah ke makam Nabi, Bu? Mau pergi haji, Bu? Kalau punya duit 35 juta, ongkos naik haji 35 juta, Bu. Kalau baru punya duit 35 juta, suruh lakinya berangkat duluan. Iya, Bu. Ntar pulang ibu dinaikin haji. Dinaikin Pak Haji gitu. Insyaallah mudah-mudahan semua jamaah yang hadir kita berselawat didengar oleh Rasulullah dan kita satu saat diizinkan ziarah ke makam beliau. Ya Rabbal. Tinggal beliau sangat amat sederhana. Sarapan paginya seteguk air zam-zam. Kadang hanya sepotong roti, bahkan 3 butir kurma. Kadang-kadang ketika beliau pulang dari masjid habis ngajar, kembali ke rumah, Assalamualaikum ya Humairah. Ini panggilan kesayangan Rasul buat Aisyah. Wahai pipi yang kemerah-merahan.
Kata Aisyah, waalaikumsalam baginda. Ada makanan beb hari ini? Iya, Rasul tuh manggilnya sayang. Kita sayangnya waktu pacaran doang. Beb yang Han. Iya bener tuh katanya. Udah begitu nikah aja cintanya udah mulai pudar. Kadang-kadang jujur sama bini tapi nyakitin. Mentang-mentang bini pendek dipanggil cebol, cebol sini. Jujur tapi nyakitin. Nabi itu nggak pernah nyakitin istri, Bu. Satu hari Nabi mau makan. Ujub-ujub. Tahu ujub-ujub orang sini? Apaan? Hah? Kok bocah yang paham? Tiba-tiba begitu lagi makan, makanannya keasinan. Rasul nggak langsung marah tuh. Makanannya disisain 1 sendok. Aisyah bilang, Kanda, kok nggak dihabisin deh? Kata Nabi, cius. Apa? Habisin dong, Beb. Lalu kata Nabi, barusan habis di masjid, selesai taklim aku disuguhkan makanan. Jadi masih rada kenyang. Ini teguran secara halus. Kalau gitu aku aja yang habisin ya, Beb. Silakan. Mangga. Begitu disuap sama Aisyah, keasinan. Aisyah senyum-senyum malu. Pantes gak mau dihabisin tuh makanan. Karena apa? Keasinan. Nabi gak marah. Enggak. Nabi cuma bilang, sayang, besok kalau mau beli garam di toko sebelah aja ya. Emang kenapa bang di toko itu? Asin garamnya. Padahal mah garam memang asin. Nggak menyakiti hati istrinya. Ibu-ibu juga, Bu, kalau mau nyuguhin makanan buat laki, takut-takut nanti kagak keasinan, takut kemanisan. Begitu laki udah duduk di depan meja makan, jangan langsung suruh makan, Bu, nyanyiin dulu. Kalau kurang bumbu masakanku ini, tolong kasih tahu biar mama tambah lagi. Jadi laki makannya juga enak. Ditinggal pergi jauh, umpamanya lakinya udah ngempet aja di depan pintu, Bu. Sekian lama aku menunggu. Apaan lagi, Bu? Untuk kedatanganmu. Laki teriak, nuansa dalam rumah tangga tuh Nabi luar biasa. Satu hari beliau pulang, nggak ada makanan sama sekali. Beb, ada makanan hari ini? Nggak ada, Kanda. Yuk kita puasa yuk. Coba laki sekarang, ada yang mau Kanda mau makanan hari ini? Nggak ada, bang. Duit belanjanya udah habis. Kemarin kan gua kasih 50 juta, masa habis seharian? Wah. Bu, kalau jadi istri soleha tuh gampang, Bu. Umpama laki mau berangkat kerja ngojek, umpamanya siapin helmnya pagi-pagi, suguhin makanan, mau nasi uduk, ayang, nasi uduk udah siap sama semur jengkolnya, makan deh ayang. Helmnya ambilin, jaketnya ambilin, cium tangan laki berangkat kerja, ibu sholat duha. Jangan laki berangkat kerja, ibu nenangga. Sholat duha ini sambung doa, ya Allah, kalau rezeki suami saya masih jauh deketin, apa ya Allah. Rezeki saya masih di atas langit turunin, apa ya Rabb. Rezeki saya masih ada di perut bumi keluarin, apa ya Allah. Tuh, ada keseimbangan antara suami dan istri. Pulang dari ngojek sambut tuh. Gimana ayang, ngojeknya hari ini? Aduh mah, aku ngojek cuma dapat 10.000 mah. Jangan sampai marah. Laki udah kerja pros keringat, banting tulang, jangan langsung laki goblok. Seharian ngojek cuma dapat ceban. Laki udah capek, longso jadinya. Udah keringetan pulang diomelin bini. Jangan ya, Bu. Ya, Bu. Harusnya kasih semangat.
Tenang Beb, mungkin hari ini cuma dapat 10.000, rezeki kita ketunda, mungkin besok baru dapat banyakan. Oh, laki yang tadinya lemes, dikasih semangat, dikasih spirit sama bini kayak gitu, udah deh tuh, nggak hilang beteknya seketika. Besok-besok ngojek begitu lagi, pulang ditanya, gimana Beb pendapatan ngojek hari ini? Alhamdulillah mah dapat 7 juta. Seharian 7 juta. Lalu motor kemana Beb? Tuh dia gue jual. Sebab hati-hati Bu. Ketika Nabi Isra wal Mi'raj, itu Nabi kan diperlihatkan oleh Allah surga dan neraka. Ketika Nabi menoleh ke arah surga, melihat nanti umatnya yang masuk bakal ke dalam surga, gembira hati Nabi. Tapi ketika Nabi menoleh, melihat ke arah neraka, melihat umatnya, sedih Nabi. Begitu turun, selesai pulang Mi'raj, kesedihan Nabi tampak. Lalu Imam Ali sebagai sahabat plus menantu menegur, "Mayubkik ya Rasul, apa yang membuat Anda risau sampai meneteskan air mata? Padahal Anda telah melaksanakan rihlah batiniyah, hiburan batin, Isra Mi'raj. Bukankah senang habis weekend, tapi kok sedih?" Kata Nabi, "Memang benar aku habis dihibur oleh Jibril. Diperlihatkan surga dan neraka. Ketika aku menoleh ke arah surga, aku senang nanti umatku bakal menempati surga. Tapi ketika mataku mengarah ke neraka, aku melihat nanti umatku bakal masuk ke dalam neraka, aku bersedih. Dan yang jauh membuat aku lebih sedih, penduduk neraka kebanyakan perempuan." Bu, perempuan. Bu, perempuan. Siapa perempuan, Bu? Sayyidina Ali ngomong, apa ya Rasul yang menyebabkan perempuan itu lebih banyak menghuni neraka ketimbang kaum laki-laki? Bukan laki-laki nggak ada, tapi yang jauh lebih banyak perempuan masuk ke dalam neraka. Apa yang menjadi penyebab? Apakah perempuan itu tidak sholat? Nabi kata, sholat. Puasa? Puasa. Zakat? Haji? Iya. Umrah? Tapi kenapa ya Rasul lebih banyak di neraka penghuninya kaum wanita ketimbang laki-laki? Lalu Nabi berkata, hunna yakfurnal ashir. Perempuan-perempuan yang nanti banyak menghuni neraka adalah perempuan yang tidak pandai berterima kasih sama suaminya. Gak pandai berterima kasih, Bu. Makanya saya sering ngomong tuh kalau pengajian mingguan di Masjid Jud Mutiah Menteng, pengajian kaum ibu, saya bilang, kalau suami cuma jadi tukang ojek sehari cuma bisa kasih 10 juta, syukuri. Alhamdulillah. Berapapun yang diberikan suami, kalau istri bisa mensyukuri, nanti Allah akan menambahkan kenikmatan di dalam rumah tangga tersebut. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur, sehingga kehidupan kita akan bertambah makmur dan Allah akan melimpah ruahkan keberkahan hidup untuk kita fid dunya wal akhirah. Amin ya Rabbal. Ucapan terima kasih saya kepada Ustadz Sarwani beserta seluruh jamaah Masjid Jami'ul Makmur, para tetangga, para warga yang telah menyisihkan sebagian hartanya untuk kegiatan majelis malam hari ini, memberikan fasilitas berupa tempat, dan mohon maaf apabila terganggu dengan adanya majelis di kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bisa dimaklumi adanya, sebab banyak umat Islam, mohon maaf, mereka yang gak senang adanya pengajian. Masih banyak orang-orang Islam kadang-kadang pengen pengajian perizinannya dipersulit. Maaf.